Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan petunjuknya kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada faedah yang kedua, yakni tentang sebuah kaidah yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang kaidah yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Pada pembahasan sebelumnya pada faedah yang ke-41 telah kita bahas bagaimana cara merealisasikan atau mewujudkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan sebab-sebab yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujud apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba ingin betul-betul bertawakal, maka hendaknya dia juga melaksanakan usaha-usaha atau sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pengen masuk surga, maka dengan beribadah, yang dengan ibadah itu akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, orang ingin mendapatkan harta, seandainya ingin mendapatkan harta, maka tentunya dia akan berusaha bekerja untuk mendapatkan harta tersebut. Orang yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia mempelajari ilmu yang ingin dia raih dan seterusnya. Kemudian juga tentang rahasia atau inti dari tawakal adalah seorang hamba betul-betul menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada sebab-sebab atau usaha yang telah dia lakukan. Kemudian juga perbedaan antara tawakal yang tulus dari hati dengan tawakal yang sebatas ungkapan lisan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada faedah yang ke-42 ini Syekh menjelaskan kaidah yang agung, kaidah yang besar tentang keimanan kepada takdir, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di sini akan menjelaskan kepada kita bahwasanya kita semuanya harus yakin bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti beliau akan menjelaskan tentang makna taufik. Orang mendapatkan taufik. Nah, taufik itu artinya apa? Akan kita baca bersama-sama. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan pada kaidah ini, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Pondasi atau pilar utama segala bentuk kebaikan, an ta'lama, yakni ketika Anda menyadari, Anda mengetahui, annama sya'allahu kana, apa-apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan kebalikannya, apa-apa yang tidak dikehendakinya, tidak dikehendaki oleh Allah, maka pasti tidak akan terjadi. Inilah
pondasi utama keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah pondasi untuk mendapatkan sebuah bentuk kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus betul-betul sadar, kita meyakini segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka pasti tidak akan terjadi. Kemudian beliau melanjutkan, fataykinu hina idzin annal hasanati min ni'amihi fatashkuruhu 'alaiha. Maka ketika Anda telah meyakini hal itu, bahwa apa-apa yang berupa kebaikan, apa saja kebaikan yang datang menghampiri seseorang, min ni'amillah, min ni'amihi, adalah nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fatashkuruhu 'alaiha, kemudian Anda bisa mensyukuri nikmat tersebut, karena seluruh kebaikan itu adalah nikmat Allah dan wajib untuk disyukuri. Wa tatadarra'u ilaihi alla yaqta'aha angka, dan juga engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon supaya nikmat tersebut tidak dicabut dari diri Anda. Wa anna sayyiati min khadlanihi wa uqubatihi, dan kebalikannya, bahwa seluruh bentuk keburukan yang terjadi pada diri Anda, pada diri seseorang, itu adalah min khadlanihi wa uqubatihi, itu adalah semata-mata karena penelantaran seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang mendapatkan keburukan, itu adalah karena memang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabtahil ilaihi ayyahula bainaka wa bainaha, maka ketika itu hendaknya Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa Anda tersebut. Wala yakilaka fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiati ila nafsik, dan juga Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah tidak menyerahkan kepada diri Anda sendiri untuk mengerjakan kebaikan ataupun meninggalkan keburukan. Jadi ini Syekh menjelaskan kepada kita semuanya tentang taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang melaksanakan kebaikan, itu bukan karena kehebatan dirinya, bukan, akan tetapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seseorang bisa meninggalkan keburukan, itu adalah dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan orang tersebut. Oleh karenanya saya melanjutkan ucapannya, wa qad ajma'al 'arifuna, dan orang-orang yang arif, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala telah sepakat ala anna kulla khairin fa asluhu bitaufiqillahi lil abdi. Mereka telah sepakat bahwasannya setiap kebaikan atau seluruh kebaikan itu adalah berasal dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Wa kullu syarrin wa kullu syarrin fa asluhu khadlanuhu li 'abdihi, dan kebalikannya, bahwasanya setiap keburukan itu adalah karena Allah memang menelantarkan hamba tersebut. Jadi kalau kebaikan itu adalah karena taufik dari Allah,
Sedangkan keburukan yang terjadi pada diri seorang hamba, maka itu adalah karena penelantaran Allah kepada hamba tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan kepada kita semuanya tentang makna at-taufik. Beliau mengatakan wa ajma'u anna at-taufiqa alla yakilaka Allahu ila nafsik. Dan orang-orang yang arif tadi itu, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah tadi itu, ajma'u, mereka telah sepakat anna at-taufiqa, bahwasanya yang namanya taufik alla yakilaka Allahu ila nafsik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan seseorang kepada dirinya sendiri. Allah tidak menyerahkan semua urusan Anda kepada diri Anda sendiri, akan tapi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Dan kebalikannya, wa annal khadlana huwa ayyukhalli bainaka wa baina nafsik. Yang namanya penelantaran adalah ketika seseorang itu dibiarkan Allah untuk mengurusi dirinya sendiri. Ayyukhalli bainaka wa baina nafsik. Allah Subhanahu wa taala membiarkan Anda dengan diri Anda sendiri, dengan urusan-urusan Anda sendiri, yakni dengan ditelantarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan bantuan sama sekali kepada orang tersebut. Berbeda dengan orang yang mendapatkan taufik. Orang yang mendapatkan taufik, semua urusannya dibantu, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza kana kullu khairin fa asluhu at-taufik. Maka tatkala sudah dipahami bahwa pangkal atau pokok segala kebaikan adalah dari taufik, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa biyadillah la biyadil abdi. Sedangkan taufik itu berada di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Maka bagaimana orang itu supaya mendapatkan taufik? Famiftahuhu ad-du'a'u wal iftiqaru wasidqul lajai aw wasidqul lijai warrahbati ilaihi. Maka kuncinya adalah ad-du'a. Kuncinya untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqar, dan juga sangat merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wasidqul lijai, demikian pula seseorang betul-betul tulus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, warrahbatu ilaihi, demikian pula seorang hamba berharap sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan taufik atau pemeliharaan pertolongan dari Allah, maka kuncinya adalah dengan banyak-banyak atau senantiasa berdoa, merasa butuh kepada Allah, tulus berserah diri kepadanya, kemudian berharap juga dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata a'ta al-'abda hadzal miftah faqad arada an yuftaha lahu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci ini kepada seorang hamba, faqad arada an yuftaha lahu, maka berarti Allah memang ingin membukakan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Ketika seseorang dimudahkan untuk bisa berdoa, ya, betul-betul butuh, betul-betul berserah diri, berharap dan takut kepadanya, maka berarti orang tersebut telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pintu-pintu rahmat atau kasih sayangnya. Wa mata adallahu 'anil miftah baqiya babul khairi murtajan dunahu. Akan tetapi kebalikannya,
ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kunci tersebut kepada seorang hamba, atau orang hamba disesatkan, dijauhkan dari kunci tersebut, dari berdoa, merasa butuh, tidak berserah diri, tidak mau berharap dan takut kepadanya, maka tentunya pintu-pintu kebaikan itu akan terkunci untuk orang tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di sini dijelaskan tentang ibadahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menukil perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, yakni sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Apa ucapan beliau? Inni la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak terbebani, aku tidak merasa terbebani atau resah dengan urusan terkabul atau tidaknya doa-doa yang aku panjatkan. Walakin hammad doa, akan tetapi aku terbebani dengan keinginan untuk berdoa itu sendiri. Seseorang ketika mendapatkan keinginan dalam berdoa, berarti dia sedang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang sudah berdoa saja tidak, berarti untuk mendapatkan taufik maka akan sempit baginya, akan susah baginya. Fa idza ulhimtud du'a fa innal ijabata ma'hu. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan ucapannya, sebab ketika aku telah terilhami atau diberi taufik untuk bisa berdoa, fa innal ijabata ma'hu, maka tentunya terkabulnya doa itu akan menyertai doa tersebut. Jadi intinya seseorang itu senantiasa hendaknya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bersandar, berserah diri kepada Allah, juga berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kunci dalam rangka mendapatkan taufik tersebut, yakni dengan senantiasa kita memohon atau berdoa kepada Allah, kita senantiasa merasa butuh kepada Allah, kita betul-betul bersandar atau berserah diri kepada Allah, dan juga kita betul-betul berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.